Hari ini kita akan bahas mengenai branching. Nah, apa itu branching? Branching ya ada kita artikan ke bahasa Indonesia ada artinya percabangan. Algoritma percabangan branching adalah salah satu jenis perintah dan algoritma yang digunakan sebagai cara untuk memberitahukan program tentang perintah apa yang dijalankan. Lima perintah tersebut diserahkan dengan beberapa kondisi tertentu. Nah, fungsi dari branching ini adalah untuk memproses keputusan tepat dan sesuai dengan keinginan pengguna sistem berdasarkan kondisi yang terjadi pada sistem yang digunakan. Nah, poin dalam branching itu yang pertama itu program yang kompleks melibatkan banyak kemungkinan dalam proses penyelesaian masalahnya. Kemudian solusi harus dianalisis dengan mempertimbangkan kondisi atau persyaratan dan siapa aja yang harus dilakukan jika kondisi tersebut dipenuhi. Kemudian sebuah program dapat memiliki kemampuan untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan suatu algoritma perjalanan pada program tersebut. Nah, analogi branching ibaratkan gini. Bayangkan Anda sedang di perempatan jalan dan sedang ada lampu merah. Saat kondisi lampu yang ditemui itu berwarna merah, maka kendaraan Anda harus berhenti. Jika kondisi lampunya hijau, maka kendaraan Anda masih bisa terus melaju atau bisa lewat. Bentuk instruksi seperti ini dinamakan struktur pemilihan atau percabangan. Nah, jika dicontohkan ke lain lagi, misalkan, apakah income-nya di bawah $10.000? Jika true, maka nominal income deduction eligible for social assistance. Nah, kalau false, maka kemungkinannya adalah kemungkinan baru, yaitu apakah income-nya di antara 10.000 sampai 20.000. Jika true, maka income tax-nya ada 20%. Jika false, maka ada alasan atau apa yang lainnya. Kemudian ini ada operator relasional yang diizinkan untuk operasi boolean. Jika lebih kecil dari, kita gunakan panah ke kiri. Kalau lebih besar dari, kita gunakan panah ke kanan. Lalu sama dengan jika sama nilainya, maka pakai 2 sama dengan. Kalau untuk lebih kecil sama dengan, maka kita panah kiri kemudian 1 sama dengan. Greater dari atau lebih kecil sama dengan, tanda lebih besar kemudian sama dengan. Jika tidak sama dengan, maka tanda seru dan sama dengan. Nah, jika kita contohkan, maka misalkan nilai x adalah 10, nilainya adalah 8. If x lebih besar dari y, maka print true. Jika kalau tidak, maka dia akan print false. Kita kan biar true. Misalkan kita ganti nominalnya jadi x-nya 4. Jika kita run lagi, maka dia akan jadi false. Ini merupakan pertanda awal suatu percobaan. Suatu program akan dimainkan alur tertentu jika benar kondisi itu kan pada blocking. Kita kasih dulu satu persoalan pertanyaan. Jika dia true, maka dia akan masuki eksekusi statementnya. Kalau jika salah, maka dia akan return to zero. Nah, ini itu pengambil keputusannya itu memeriksa apakah suatu kondisi itu benar. Seperti contoh, kita input dulu nilai x dan y yang contoh tadi. Kalau misalkan dia true, maka dia akan print. Kalau misalkan tidak, dia akan kosong. Seperti ini kalau misalkan dia true, maka dia akan print true. Kalau misalkan dia salah, dia tidak akan print apa-apa. Kemudian ini adalah elif. Elif itu adalah else if, atau itu ada percobaan setelah if, seperti if, tapi elif itu menekan kode program di bawahnya jika kondisi dalam blok if atau elif sebelumnya tidak dipenuhi atau bernilai false. Nah, jika kita contohkan, if x equals y, uh, jika x lebih besar dari y, maka bilang besar. Jika x yang dengan y, maka dia akan print sama. Jika jika x lebih kecil dari
Y, maka print kecil. Nah, misalkan ini kan 5 lebih kecil dari 8. Jika kita run, dia akan kecil. Jika kita bikin X sama Y sama 8, dia printnya adalah sama. Nah, cara awalnya dia akan run yang pertama dulu. Jika segmennya salah, maka dia lanjut ke bawah. Jika masih salah, dia lanjut lagi ke bawah. Kemudian ada else. Else itu adalah bukan kondisi penutup dari sebuah percobaan. Jika segmen di atas if sama elif tidak terpenuhi. Kita contohkan di sini, misalkan X kita input nilai, if nilai X sama dengan 10, maka dia akan 10. Jika 20 dia nilainya 20 sama dengan 20, maka dia akan print 20. Jika X nilai sama dengan 50, maka dia akan print 50. Jika bukan, maka dia akan print angka lain. Kita misalkan ke dalam contoh, if X sama dengan 10, print that elif X sama dengan 20, print 20, else print don't know. Nah, jika kita run, misalkan kita input yang X nya 10, maka dia akan keluar 10. Jika kita input 20, dia akan 20. Nah, misalkan di antara angka lain, misalkan 15, dia akan print don't know karena dia tidak memenuhi syarat ke atas, maka dia akan print don't know. Ada 3 operasi logika yang sering digunakan, yaitu logika AND, OR, dan NOT. Logika AND itu untuk semua yang kondisinya true. Nah, ini ada contoh, misalnya value A 10, B 10, dan C min 10. Nah, jika semua kondisinya dia true, maka dia akan print the number greater than 0. Kalau misalkan dia salah satunya false, dia akan print that this one number is not greater than 0. Misalkan kita jalan. Nah, ini dia itu true, maka dia the number greater than 0. Kalau misalnya di sini karena C-nya minus 10, maka dia print at least one number is not greater than 0. Kalau misalnya kita ganti value jadi 10, maka dia akan the number greater than 0. Kemudian logika OR. Nah, logika OR itu salah satunya ketika true. Nah, di sini jika if A lebih besar 10 dan B lebih besar 10, jika salah satunya true, maka dia ada print either of the number is greater than 0. Kalau misalkan dua-duanya false, maka the number is greater, maka dia akan print no number is greater than 0. Lalu di sini B or C. Kalau misalkan dia true, maka dia akan print di atas. Jika dia false, maka dia print di bawah. Logika OR. Nah, sini dia itu ada satu true, maka dia print either of the number is greater than 0. Dan yang di bawah ini, karena min 10 dan 0 itu tidak besar dari 0, maka dua-duanya false. Maka dia printnya no number is greater than 0. Nah, kemudian logika NOT itu dia adalah reverse condition. Jadi kalau misalkan kondisinya true, maka dia jadi false. Kalau false, dia akan menjadi true. Misalkan ini nilai value A ada 20. A itu kan value-nya 20, maka dia akan value-nya 20.
di antara 20 sampai 50. Jika kita karena dia true maka dia jadi false, maka dia outputnya adalah baik. Jika misalkan value-nya adalah min 20, dia kan di luar dari ini, maka value-nya adalah oke. Karena dia false dia jadi true. Jadi karena semi true maka dia jadi oke.